Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya dari KMMB. Eh, sudah kita diberi waktu untuk melakukan paparan. Mungkin kita sharing nanti, setidaknya nanti yang kita coba share pasti yang lesson learn yang kita sudah lakukan selama ini. Dan mungkin nanti ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang industrinya berbeda atau ada insight ya kita discuss saja. Jadi kita enjoy aja nanti di sesi pagi ini ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke apa di tadi apa di judul tadi, mungkin di back. Mungkin saya mau kasih sedikit ini, sedikit pertanyaan ke Bapak Ibu nih. Boleh di chat, nanti saya kasih deh saldo ngopi. Kira-kira eh, nama jembatan apa ini yang ada di dalam layar ini yang warna merah? Mungkin Palang Joglo, dulu duluan sampai yang Palang chat nih. Joglo, Palang Joglo. Di chat aja di chat. Waduh, ini Nama jembatannya apa? Lokasinya di mana? Ya mungkin boleh di chat. Oke, nanti sambil nunggu Bapak Ibu ini ya ngisi ya kita eh, lanjut dulu. Jadi eh, kita coba share. Memang secara pemaparan kita coba fokus ke transformasi yang ada di perusahaan kami dan memang oh ini thank you nih udah ada yang reply nih Pak Fitra nih Palang Joglo Banjarsari Solo. Nah, mungkin dicatat ya teman-teman. Jadi memang kita memang secara industri ada di industri konstruksi yang memang fokus pada SBU yang kita eh, kita sudah tekuni selama ini. Mungkin next dulu materinya. Oke, next. Oh iya, saya lupa perkenalan nih. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Brilian ya. Saat ini saya ada di Manajer Biro IT dan Transformasi di Wikaikon. Ya, ini pendidikan formal saya dan juga ada beberapa sertifikasi yang memang mendukung. Secara basic saya di finance, di ekonomi. Tapi setidaknya eh, don't worry, nanti kita coba dalami memang secara industrinya. Saat ini memang di industri konstruksi dan nanti mungkin ya saya usahakan yang terbaik kita bisa share secara pemaparan ke Bapak Ibu. Nanti apabila ada yang kurang nanti mungkin teman-teman bisa saling melengkapi. Oke, next. Seperti saya tadi sampaikan, memang Wijaya Karya Industri Konstruksi ini berada dalam ekosistem Wika Group. Memang fokus kami selama ini fokus di eh, fabrikasi baja dan industri PPC, yaitu plastik pressing casting katodik. Jadi kalau kita ngomong eh, apa ngomong ke korelasi industri ya memang kita cukup diversifikatif dibandingkan anak usaha Wika yang lain. Memang kalau kita ngomong kita sudah beroperasi sejak tahun 2000 dan memang fokus industrinya juga apa ya? Kalau fabrikasi baja mungkin banyak korelasi dengan pasar dari induk sendiri. Tapi kalau kita ngomong plastik, pressing, casting, katodik itu memang 180 derajat dengan apa yang sudah ada di holdingnya itu sendiri. Jadi porsi holding ke kami
secara kepemilikan saham itu 98,5%. Kita juga punya dulu anak usaha, sekarang namanya entitas asosiasi, yaitu fokus di industri EV, yaitu Gesit Motor Nusantara. Porsi kami di 48,95%, dan partner pemegang saham lain ada namanya IBC, Indonesia Battery Holding Corporation. Jadi kalau secara struktur kita ada di anak usaha Wijaya Karya, Persero Tbk, kita ada di porsi 98,5. Jadi kalau lihat ekosistem secara Wika secara global, ini mungkin kita termasuk anak usaha yang diversifikatif dari industri induknya. Dan memang kalau kita ngomong produk-produk yang kita hasilkan, yaitu terutama untuk fabrikasi baja, itu ada struktur jembatan baja, dan juga struktur industrial, ada gas, industrial plant, ada tower, dan juga ada instalasinya. Dan kalau kita ngomong bisnis SBU PPC, itu ada plastic painting, steel pressing, automotive parts, non-automotive, dan cathodic protection. Oke, next. Oke, kalau kita ngomong secara detail mengenai SBU yang pertama ini, yaitu SBU baja, fabrikasi baja, memang ini kita eh, saat ini memiliki kapasitas yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi hampir 50.000 ton per tahun. Untuk luasan pabrik itu hampir 30 hektar. Sebenarnya eh, ini merupakan fasilitas yang terbesar dimiliki oleh BUMN Group ya, terutama untuk fabrikasi dengan output-output yang seperti pada layar nih. Jadi kalau Bapak Ibu contohnya kayak tadi ke Solo ya, pasti ini menjadi produk ikoniknya kami di Kota Solo yang tadi Bapak Ibu chatting itu benar namanya elevated Palan Joglo, itu ownernya itu dari itu kalau di Juanda itu ada namanya Aloha. Dulu kalau Aloha itu kalau Bapak Ibu mau ke Bandara Juanda itu kan pasti muter muter lingkaran Aloha kan masih macet ya. Nah, kita masuk di support di proyeknya Wika di Aloha, kita support girdernya. Terus ada juga beberapa apa proyek-proyek dari eh, smelter yang ada di Manyar Gresik itu proyek ownernya dari PT Freeport, tapi kita masuk lewat kontraktor utamanya Black and Fit. Juga kita ada support dari proyek smelter yang ada di Kolaka. Di Kolaka itu PT Ceria, dan juga ada beberapa yang di RDF Rorotan itu kita support dari Wika itu sendiri. Terus ada beberapa proyek-proyek yang cukup apa ya ikonik juga kayak contohnya di Stadion JIS saat itu kita support untuk scope dari space frame-nya, space frame. Jadi kalau Bapak Ibu browsing ada di YouTube atau di beberapa laman ya, itu space frame itu kita angkat dari kita rangkai di bawah, kita angkat secara waktu tertentu untuk naik ke atas. Jadi itu cukup apa ya cukup berkesan saat kita bisa mengerjakan proyek stadion itu sendiri. Dan memang kalau 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 produk-produk lain ini memang produk-produk yang memang kalau dibilang ya kita memang masuk sebagai support, tapi itu kita setidaknya kita bisa bersaing
dengan fabrikan-fabrikan luar, sehingga itu menjadi concern kami untuk meraih proyek-proyek itu ke depan. Jadi memang kalau kita ngomong nih project owner-nya nih berbagai kementerian dan juga dari Menkon, ada juga yang kita directly ke beberapa end user, itu yang selama ini kita masuk sebagai Wika Icon sebagai support dari produk itu sendiri, terutama untuk fabrikasi baja. Oke, next. Ya, ini untuk SBU kedua kita ada juga SBU PPC, Plastic Pressing Casting. Jadi kalau kita ngomong korelasinya apa dengan Wika Group, memang ini cukup diversifikatif ya. Tapi ini tidak menyurutkan kami untuk tetap mensupport kita meraih pasar ke depan, terutama output-output produk otomotif. Jadi ini kenapa asal mulanya Gesit. Kalau Bapak tahu namanya produk motor listrik Gesit itu ya asal mulai dari sini. Kenapa kita bisa mengembangkan produk Gesit itu ya karena kita sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas dari produk yang kita support selama ini. Ini contohnya kayak produk plastik, ini terutama otomotif, racing. Ini ada juga air tank dari truk Hino. Jadi kalau Bapak Ibu tahu truk Hino itu ya kita support air tanknya Pak di sini. Dan juga ada beberapa part-part kayak part dari Fortuner, Toyota Fortuner atau alat-alat pertanian dari Yanmar. Dan ada beberapa juga produk-produk mesin, blok mesin yang kita produksi di fasilitas kami yang ada di Bogor. Dan ada juga beberapa output produk dari produk-produk anoda. Jadi kalau produk anoda itu dia melindungi korosi yang ada di pelabuhan atau di kapal. Jadi korosinya yang dimakan itu dari anoda itu sendiri yang ditempel dalam pelabuhan atau dari kapal itu sendiri. Dan ini owner-owner kita dan rata-rata ini memang ada yang direct ke pabrikan, ke end user. Ini kita masih berjalan sampai dengan saat ini. Oke, next. Ya, kalau kita coba sambungkan dengan apa yang menjadi tema pembahasan kita saat ini, memang VUCA ini menjadi alasan alasan yang paling pas ya. Ya memang secara akronim memang menggambarkan lingkungan atau situasi yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksivitas, dan ambiguitas. Memang awal mulanya ini digunakan oleh US Army setelah Perang Dingin dan memang diadopsi secara luas saat ini oleh dunia bisnis dan organisasi untuk perencanaan strategis dan kepemimpinan. Jadi memang kecepatan dan skala perubahan itu yang ada di volatility itu menjadi kita harus adaptif. Ya, contohnya kayak perubahan harga komoditas, nilai mata uang yang memang volatile saat ini, tren pasar yang sangat cepat, itu membuat kita harus adaptif. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu kita untuk memprediksi masa depan bahwa memang ada beberapa perubahan-perubahan seperti geopolitik, regulasi, dan juga ketidakpastian industri di masa depan itu menjadi salah satu trigger dalam VUCA ya. Terus yang ketiga yaitu kompleksnya. Ada DC6, iya Pak. Jadi Ya, pasar global dengan berbagai regulasi, baik itu perpajakan dan budaya, itu kadang-kadang mempengaruhi secara langsung. Dan juga ambiguity juga kejelasan terhadap hubungan sebab akibat, teknologi baru. Jadi memang hal-hal ini yang menjadi trigger kami
memang untuk melakukan transformasi ke depan. Next. Ya, kalau kita korelasikan dengan sustainability, memang kalau kita ngomong kekuatan transformatif itu menuju model bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis, efisien, dan memiliki daya saing. Sehingga memaksa perusahaan untuk berpikir jangka panjang dan melihat risiko serta peluang baru yang akhirnya mendorong transformasi itu sendiri. Jadi pertama ada ya pendorong inovasi dan efisiensi. Seperti contoh ini ada namanya circular economy yang memang daur ulang, contohnya kayak daur ulang yang terbarukan dan memang proses produksi yang lebih efisien sehingga sumber daya apa yang kita gunakan dalam eh, mereduce cost dalam produksi itu menjadi trigger juga dalam sustainability ini. Terus yang kedua pengurangan biaya, ya tadi manajemen limbah dan juga penghematan biaya operasional ya, itu menjadi apa ya menjadi eh, apa concern kita ke depan untuk jangka panjang produksi jangka panjang. Yang kedua membangun ketahanan bisnis yaitu resilient. Ya kita memitigasi risiko-risiko yang ada baik itu secara ESG itu sendiri sehingga kita bisa apa ya beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tuntutan sosial itu sendiri. Yang ke yang ketiga ya yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif dan reputasi. Otomatis impact terhadap hal-hal tersebut memberikan dampak positif bagi kami, terutama loyalitas konsumen itu sendiri. Dan juga itu menarik talenta. Jadi kalau kita ngomong Gen Z sekarang kan pasti mereka ingin berkarir di perusahaan-perusahaan yang memiliki image yang lebih baik, sehingga itu menjadi acuan mereka untuk melirik perusahaan-perusahaan yang mereka ingin berkarir ke depannya. Ini itu. Next. Ya, kalau kita ngomong secara ESG sendiri, secara konsep, memang kaitannya erat ya. Pertama ya mengenai lingkungan itu sendiri ya. Jadi mencakup kebijakan dan praktik yang terkait dalam perlindungan lingkungan itu sendiri. Yang kedua, kalau kita ngomong sosial, ya bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar operasinya dan pemangku kepentingan lainnya dengan berbagai indikator di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu ada governance, yaitu tata kelola yang kuat membantu memastikan integritas dan akuntabilitas perusahaan itu sendiri. Memang tujuannya apa perusahaan itu untuk menerapkan ESG, yaitu tidak lain yaitu membantu perusahaan membangun reputasi positif dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Memang ini bukan hanya apa ya, ini merupakan tuntutan secara global. Perusahaan ke depan itu berperan aktif. ESG ini diterapkan di dalam lingkungan bisnisnya itu sendiri. Next. Ya, kalau kita kaitkan ke transformasi, jadi memang tadi ada basic ya, sustainability, ada namanya ESG, itu menjadi trigger untuk kita melakukan transformasi bisnis ke depan. Jadi kalau kita ngomong secara fasenya, kita bagi dalam 5 fase utama. Yang pertama kita diagnostikan dulu analisanya terhadap rencana strategi perusahaan ke depan, visi, misi transformasinya, kita rumuskan ke depan sebelum kita menuju ke fase kedua, yaitu fase kita rumuskan rumah transformasi itu sendiri. Jadi nanti kita kasih contoh rumah transformasi yang ada di Wikaikon. Kita bagi dalam atapnya, kita bagi secara pilarnya, kita bagi secara fondasinya. Terus fase ketiga yaitu cek kesesuaian antara visi, yaitu visi itu atap, misi dan enabler fondasinya. Kita cek setiap inisiatif yang ada di dalam
rumah transformasi itu berkorelasi, saling mendukung, kait mengkait antara satu sama yang lainnya enggak. Jadi kita harus tetap cek kesesuaiannya. Yang keempat yaitu fase implementasi. Jadi saat fase implementasi kita juga secara berkala kita lihat secara progresnya apakah inisiatif itu secara progresnya sudah memberikan perkembangan positif atau memang ada hal-hal lain itu menjadi inisiatif baru. Jadi itu menjadi fase keempat itu sehingga sebelum kita fase kelima kita lakukan evaluasi apakah dia menjadi turunan inisiatif baru atau dia continuous improvement. Nah itu menjadi kritikalnya di situ dalam fase kelima evaluasi. Oke, next. Ya, kalau memang kita ngomong ngomong fase pertama ya pasti analisa strategis itu yang menjadi eh, hal kunci. Jadi faktor eksternal, faktor internal itu menjadi perhatian perusahaan untuk melakukan assessment sebelum melakukan transformasi itu sendiri menuju ke rumah transformasi. Kita lihat dulu secara faktor internal. Faktor internal tuh ada beberapa aspek kayak keuangan, pemasaran, operasi, SDM, teknologi. Dan ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi. Contohnya politik, ekonomi, sosbud, teknologi, dan kondisi kompetitifnya itu sendiri. Jadi sejauh mana perusahaan ini merespon terhadap faktor-faktor di luar dari perusahaan itu sendiri. Contohnya kayak politik nih. Politik yaitu ada regulasi, juga pengaruh global, kompetensi itu sendiri. Ada juga ekonomi, kadang-kadang ekonomi, suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Ya kalau kita ngomong ekonomi ya pasti kita lagi eh, apa? Kita yang nantikan sekarang kan purbaya efek ya. Ya beberapa kebijakan-kebijakan dia ini menurut kita ini setidaknya memberikan katalis positif bagi industri yang ada di Indonesia. Kalau dia membangun dulu kepercayaan. Jadi memang yang dia sasar saat ini memang kepercayaan investor itu sendiri. Jadi kalau kita mau ngomong pertumbuhan ekonomi 8%, otomatis kita butuh namanya FDI masuk ke Indonesia, Foreign Direct Investment, sehingga itu bisa menjadi pengungkit ekonomi itu menjadi growth mencapai 8%. Itu harapan dari pemerintahan Pak Prabowo saat ini ya. Terus yang ketiga ada namanya sosial budaya. Kita lihat juga demografi, norma sosial, isu lingkungannya. Ada juga yang keempat yaitu mengenai teknologi, yaitu ada adopsi teknologi baru, siklus hidup baru, itu menjadi perhatian kita dalam menganalisa strategi di lingkungan eksternal. Dan yang terakhir yaitu kompetitifnya terhadap misalkan ancaman pendatang baru. Apakah ada substitut produk baru yang menggantikan, atau ada kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Nah, ini kita harus aware juga terhadap dagangan bebas, terutama produk-produk China yang cenderung memang lebih secara lebih pricing rendah. Dia bisa memberikan kadangkala industri dalam negerinya sendiri itu kalau kita head to head ya memang ini cukup cukup menggerus secara potensi market itu sendiri. Jadi memang produk-produk Cina ini sebenarnya plus minus ya bagi terutama bagi pemain lokal, industri lokal itu berdampak negatif juga. Tapi memang ada beberapa hal yang setidaknya kita bisa kolaborasikan dengan industri-industri luar ini saat masuk ke Indonesia. Tapi memang ini menjadi perhatian kami saat kita melakukan analisa strategi secara makro ya. Jadi kalau kita ngomong analis ya kita pakainya top down analysis ya.
Analisa top down ya kita lihat secara makronya dulu, secara regionalnya, secara industrinya, sampai dengan masuk ke korporasinya itu sendiri. Next. Ya, kalau kita ngomong tantangan global, tantangan internal yang ada di BUMN, memang cenderungnya tipikalnya hampir sama ya. Jadi kalau kita ngomong tantangan global sendiri, yaitu kalau di industri sendiri itu ada industri 4.0, ada ESG agenda, geopolitik dinamik, ada pandemic isu, dan isu lingkungan. Memang pasca pandemi kemarin dan beberapa isu lingkungan itu menjadi katalis kita harus segera beradaptasi. Globalisasi, makroekonomi, ini menjadi kunci tantangan-tantangan kita untuk menghadapi industri yang kita dalami saat ini ke depan. Memang kalau kita ngomong secara tantangan internal di BUMN, memang ini bervariatif tergantung dari industri itu sendiri. Tapi ini memang kaitannya erat, banyak erat dengan apa yang tantangan yang ada di BUMN. Kalau di kita memang ada beberapa ini kaitannya erat, yaitu transformasi model bisnis, terus apa digitalisasi proses produksi, kita managing profitability, restrukturisasi keuangan, sampai dengan bisnis integrasi yang ada di Danatara saat ini. Oke, next. Ya, kalau kita mulai mengkerucut ke transformasi yang ada di Wikaikon, jadi memang proses transformasi ini kita selaraskan dengan program transformasi yang ada di Wika Wijaya Karya itu sendiri. Jadi di holding kami Wijaya Karya kita selaraskan. Memang secara proses fundamental itu terencana ya memang merubah secara signifikan model bisnis, operasional, teknologi, dan budaya itu sendiri. Jadi setidaknya eh, ini memberikan efek positif walaupun memang ya namanya juga hal baru ya, hal baru dan 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 memang kadangkala kalau kita sudah nyaman dengan kondisi saat ini pasti hal-hal baru ini pasti wah ini apa sih? Ini kok apa ya nambahin kerjaan gitu loh. Tapi itu memang awal-awal saat kita menjalani transformasi. Tapi kalau itu sudah menjadi hal biasa, kita sudah menerima manfaatnya, otomatis ya pasti ya kita juga, oh setidaknya manfaatnya banyak nih. Kita lakukan transformasi yang ada di perusahaan itu sendiri. Dan kadangkala itu menjadi apa ya, menjadi remind kita bahwa oh ini sebenarnya tujuannya transformasi itu baik ke depan. Jadi memang tujuannya itu strategis, yaitu mengatasi tantangan ke depan dan mempertahankan atau meningkatkan daya saingnya perusahaan itu di lingkungan pasar yang berubah dengan cepat. Jadi kalau kita hanya kerja jam 8, pulang jam 7, as usual saja, ya otomatis ya kita pasti tergerus dengan zamannya. Dan memang kalau kita fokus pada rumah transformasi kita yang tadi saya sampaikan, ini fase 2-nya itu rumah transformasi yang kita terapkan di saat ini. Jadi kalau kita ngomong atapnya itu goals-nya itu dari dari tujuan utamanya yaitu cash, fit, dan sustain. Terus ada juga pilarnya. Pilarnya kita bagi lagi. Jadi pilarnya ada 3 yaitu cash focus, isinya ada aset divestment, yang kedua ada financial restructuring. Dan yang ketiga, pilar ketiga yaitu ada operation excellent. Ya di situ ada operation optimalisasi dan cost reduction. Dan yang ketiga ada business sustainability, yaitu ada pengembangan besar dan juga ada implementasi ESG. Terus kita didukung juga oleh enabler atau fondasi itu sendiri. Jadi di situ ada lean organization, risk management, digitalisasi, dan insan akhlak itu sendiri sebagai penopang dari pilar dan juga dari atapnya itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong ini seperti rumah ya. Rumah, jadi
Kalau dari apa landasannya pondasi itu gak kuat, otomatis secara pilarnya juga pasti goyah. Tapi kalau pilarnya itu sudah kuat, otomatis atapnya juga kuat. Jadi ini saling menopang sehingga itu menjadi satu bangunan yang kokoh untuk kita apa goalsnya ke depan seperti apa, baik itu secara korporasi dan juga secara holding. Jadi kalau kita ngomong cash dan fit, yaitu kaitan erat, erat yaitu pada penguatan struktur keuangan, peningkatan disiplin finansial, dan serta efisiensi dari segala aktivitas bisnisnya yang kita jalani saat ini. Yang kedua, sustain, yaitu komitmen perusahaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya sesuai tata kelola yang baik. Jadi hal-hal itu yang menjadi apa atap kita, goals kita untuk Wika Icon ke depan. Yang didukung oleh tadi secara pilarnya yaitu cash fokus, operation excellent, dan sustain bisnis ke depan. Oke, next. Oke, kalau kita ngomong objek utamanya transformasi Wika Icon, memang ya tadi kaitan erat banyak dengan analisa-analisa yang di depan, yaitu tantangan globalnya, tantangan internalnya itu sendiri, sehingga kita secara objeknya kita bagi tiga, yaitu ada people, yaitu karyawan atau kelompok yang terlibat pada inisiatif transformasi yang berpengaruh pada proses perubahan. Yang kedua terhadap culture-nya, yaitu serangkaian nilai, norma, sikap, praktik yang membentuk karakter eh, suatu organisasi berperan untuk menerima perubahan komunikasi dan kolaborasi dalam proses. Dan yang ketiga sistemnya itu sendiri. Jadi merujuk pada proses teknologi dan mekanisme pendukung proses transformasi itu sendiri. Jadi memang kalau kita lihat tiga hal ini yang menjadi apa ya objek dalam transformasi dan kita petakan dalam setiap inisiatif yang ada di Wika Icon itu sendiri. Oke, next. Ya, kalau kita ngomong contoh inisiatif yang ada di Wika Icon nih, seperti eh, pada layar, ya untuk pengembangan market development. Kalau kita ngomong ini posisinya di mana? Ya posisinya ada di pilar ketiga di sustainability business. Jadi ada di pengembangan pasar, kita coba mengembangkan memang produk apa ya produk unggulan. Jadi kalau produk unggulan itu sendiri kita ada namanya contohnya nih warehouse pre-engineering building. Jadi coba saya jelaskan secara ringkas. Memang kalau kita ngomong produk ini memiliki apa keunggulan keunggulan dibandingkan produk-produk konvensional apabila apple to apple terhadap produk yang sama ya, misalkan produk warehousing-nya. Jadi kalau produk ini keunggulannya itu apa? Jadi secara berat kalau kita ngomong secara apa tonase ini lebih efisien 30 sampai dengan 50% terhadap produk sejenis. Jadi kalau kita pemberi kerja itu otomatis wah dia lebih lebih cost ini harusnya lebih lebih ringan, berarti dia lebih efisien. Sehingga kita efisienkan secara waktunya juga. Jadi memudahkan dalam proses fabrikasi dan instalasi itu sendiri. Dan ini fleksibilitas ruang. Jadi memang kalau kita ngomong apa secara manfaat, secara bentangnya itu dia juga short to long. Jadi tanpa kolom sehingga memberikan ruang lebih maksimal. Jadi kalau misalkan owner itu sendiri memberikan pekerjaan, kadang-kala kan otomatis warehouse itu digunakan misalkan untuk di dalamnya untuk proses produksi mereka. Sehingga kalau tidak ada kolomnya itu sendiri, berarti space ruangan
dari warehouse itu sendiri kan tambah luas ya. Jadi memang ini kelebihan-kelebihan yang kita bisa jual kepada project owner-nya itu sendiri. Dan ini memang produk apa ya, kelebihan dari teman-teman engineering dari Wikaikon untuk memberikan solusi kepada project owner sehingga ini menjadi pilihan untuk project owner itu memilih produk-produk yang bisa mendukung proses industrinya mereka itu berkembang ke depan. Jadi kalau kita ngomong secara biaya itu otomatis lebih ringan, kita bisa memberikan solutif kepada pemberi kerja itu sendiri. Oke, next. Yang kedua ada namanya inisiatif yaitu ESG implementation. Jadi ini masih ada di pilar ketiga, yaitu kita fokuskan yaitu pada SBU baja fabrikasi. Jadi dalam inisiatif ini kita contohnya yaitu kita melakukan substitusi penggunaan steel grid sebagai pengganti pasir silika untuk proses sandblasting proses. Jadi memang kalau kita ngomong fabrikasi baja itu seperti yang ada pada layar. Sebelumnya kita melakukan sandblasting itu, jadi sandblasting itu suatu proses yang ada dalam runutan fabrikasi sebelum dilakukan painting. Jadi kita bersihkan dulu secara bagian permukaan sebelum dilakukan painting. Jadi sebelumnya kita gunakan pasir silika yang notabene itu memang cukup apa ya, memberikan isu limbah B3 pasca hasil sandblasting itu sendiri. Yang kedua memberikan isu mengenai kesehatan bagi pekerja itu sendiri. Otomatis apabila ini kita tetap gunakan, ini berdampak negatif pada proses produksi itu sendiri. Dan memang apabila kita ngomong ke direct impact pada pekerja, yaitu efeknya pada menimbulkan apa ya, kalau kita bahasa medisnya ngomong silikosis ya. Silikosis yaitu penyakit paru-paru kronis yang disebabkan oleh penghirup debu silika secara terus-menerus. Ini otomatis berdampak bagi kesehatan pekerja dan otomatis itu berdampak pada cost dari produksi itu sendiri. Jadi itu menjadi concern kami kenapa kita coba rubah penggunaan material dalam proses ini menjadi proses steel grid. Jadi walaupun kita ngomongnya secara, misalkan kalau secara berat ya, ini pasti lebih mahal. Tetapi kalau kebutuhan untuk mengerjakan proses sandblasting ini, kita butuh volume yang lebih sedikit dibandingkan menggunakan pasir silika. Dan penggunaan steel grid sendiri otomatis itu menurunkan cost dari COGS dari COGS dari produksi fabrikasi itu sendiri. Dan yang keempat yaitu meningkatkan image perusahaan ke depan sehingga apa kita bisa menghindari dari penyakit-penyakit kronis dari pekerja itu sendiri, dan kita juga bisa cost reduce dari pembentukan cost structure dari HPP sehingga itu menjadi satu kesatuan pembentukan HPP sehingga itu lebih ringan secara cost structure pembentukan dari unsur produksi itu sendiri terhadap fabrikasi baja. Next. Ya, yang keempat ini ada ESG implementation juga. Ini ada di pilar ketiga yaitu penanganan limbah B3 pabrik PVC. Jadi ini ada di SBU kedua yaitu SBU PVC yaitu pengelolaan waste material itu sendiri. Jadi selama ini limbah-limbah pasca produksi terutama painting itu kadang-kala kita sebelumnya kita tumpuk dan kita
minta nanti secara berkala dari pihak rekanan untuk mengambil. Tetapi dengan kita sudah memiliki pengelolaan limbah B3 yang secara in-house, otomatis ini kita bisa reduce cost directly terhadap pengeluaran penanganan limbah itu sendiri. Jadi beberapa manfaat yang kita bisa terima, yang pertama yaitu setelah kita limbah pasca apa ya? Jadi outputnya itu ada dua, yaitu outputnya itu air itu sendiri yang kita bisa manfaatkan untuk apa? Misalkan kita penghijauan di lingkungan apa? Di lingkungan pabrik, sehingga itu bisa menjadi apa ya? Menjadi eh, cost reduction saat endapan itu diambil oleh vendor. Jadi kalau kita ngomong before afternya, kalau kita ngomong secara volumenya, yang tadinya diambil satu tangki itu secara periodik, misalkan sebulan 2 kali ya. Kalau dengan kita lakukan pengelolaan itu sendiri, itu mungkin satu truk itu buat 2 bulan. Jadi eh, menganaloginya seperti itu. Jadi kita reduce cost itu lebih 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 dapat, dan juga kita bisa gunakan output dari apa airnya itu untuk penghijauan di lingkungan pabrik itu sendiri. Jadi secara image juga itu persentase meningkat, secara cost juga kita bisa tekan, sehingga itu menjadi apa inisiatif kita pada implementasi ESG yang ada di PPC. Oke, next. Oke, mungkin ini inisiatif yang ada di pondasi. Kalau kita ngomong pondasi, yaitu ada di digitalisasi operation system. Memang kalau kita ngomong secara digitalisasi, yang pertama ini yaitu implementasi sistem aplikasi dan integrasi melalui penerapan SAP. Jadi memang ini yang apa kita coba masih kita coba apa ya, kita coba secara periodik, kita secara apa ukur, memang penggunaan SAP ini memang masih menjadi inisiatif berkelanjutan. Jadi tujuannya itu apa? Yaitu mempercepat penyusunan laporan dan pengambilan keputusan operasional. Itu menjadi kunci kita dalam menerapkan SAP. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan melalui perbaikan tata kelola itu sendiri. Jadi ini juga menjadi apa ya, program yang ada di holding kami di Wika itu sendiri. Itu kita lakukan rollout secara sistem, sehingga dampaknya apa? Evaluasi komersial dapat dilakukan secara akurat dan meningkatkan penyusunan transaksi end-to-end dari kotak hingga penjualan, itu juga kita bisa ukur. Jadi memang kalau kita ngomong dampaknya apa, ini dampaknya cukup memberikan efek apa ya, efek pengukit bagi fungsi-fungsi yang lain. Terus yang ketiga yaitu digitalisasi monitor proses produksi pabrik itu sendiri. Jadi kadangkala eh, ada hal apa ya, core system yang tidak bisa dipenuhi, kita coba develop itu sendiri melalui apa ya, digitalisasi atau program-program dari IT yang ada di Wikaikon, sehingga itu bisa menjadi, kalau bisa kita ngomong tuh pelengkap pelengkap untuk sistem utama yang ada di SAP. Jadi tujuannya yaitu tidak hal yaitu mempercepat pengambilan keputusan proses produksi pabrik itu sendiri. Yang kedua, otomatis meningkatkan monitor terhadap kebutuhan proses produk itu sendiri. Ya contohnya kayak pengadaan material, juga membantu ketersediaan material yang optimal, yang menghindari kekurangan atau kelebihan stok, dan menjaga kelancaran proses produksi itu sendiri. Jadi memang kalau kita ngomong monitor ini, ya kalau bisa memang eh, paling mudah dalam satu dashboard yang sama. Ya ini memang tujuan kita, ini masih kita continuous improvement, kita kembangkan terus secara berkala dengan teman-teman IT, baik itu secara in-house dan juga secara apa ya,
partner, sehingga tujuan-tujuan untuk monitor pengambilan keputusan cepat ini menjadi concern kami untuk pengembangan itu ke depan. Jadi tidak hal lain yaitu untuk cost reduction juga pasti ujung-ujungnya. Pasti itu menjadi menjadi concern manajemen Wika Icon ke depan untuk lebih responsif terhadap pasar dan juga tuntutan bisnis ke depan. Oke, eh, mungkin dari saya itu yang kita bisa share. Mungkin nanti dari teman-teman monggo apabila ada pertanyaan atau mau discuss, dan juga terutama mungkin kita juga butuh nih pandangan-pandangan mungkin dari teman-teman yang industri yang mungkin berbeda, nanti kita saling lengkapi. Lah itu menjadi menjadi bahan masukan kita untuk ke depan. Mungkin dari saya itu Mbak Eva, saya kembalikan ke Mbak Eva. Thank you.